4, 3, 2, 1, go! Kultivasi Dewi. Bab 300. Giok Hitam. Fang Yin tersenyum saat melihat Qin Yusang yang datang memberi bantuan. Meskipun tidak membutuhkan itu, tetapi dia sangat menghargainya. Setidaknya pemimpin Bukit Giok Hitam telah menyadari kesalahannya dan berpihak padanya. Qin Gongni menatap Qin Yusang dengan penuh amarah. Tangannya mendorong ke depan dan menyongsong serangan Qin Yusang. Kedua energi mereka bertemu dan menimbulkan ledakan yang sangat keras. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Fang Yin. Dia mendekati keempat tetua yang berhasil selamat. Dengan gerakan cepat dia menyelesaikan proses pembersihan racun sihir itu. "Iner, apa yang bisa kami lakukan untukmu?" tanya Jian Heng menghampiri Fang Yin bersama Guan Xing. Energi mereka cukup terkuras. Entah sudah berapa banyak wanita iblis itu menyerapnya. Setelah racun mereka bersih, berikan tambahan energi untuk mereka, jelas Fang Yin. Jian Heng dan Guan Xing mengangguk secara bersama-sama. Mereka menunggu Fang Yin menyelesaikan bagiannya. Keempat tetua itu berhasil selamat dan kembali menjadi manusia biasa. Mereka memberi hormat pada Fang Yin lalu mengucapkan terima kasih. Tubuh mereka terlihat lebih segar setelah terbebas dari racun sihir. Pertarungan antara Qin Yusang dan Qin Gongni masih terus berlangsung. Mereka memiliki kekuatan yang seimbang. Keduanya sama-sama menyerang dengan penuh emosi. Kekecewaan Qin Yusang membuat kebencian di hatinya semakin menggunung. Dalam waktu sekejap, tipu daya Qin Gongni telah terbongkar. Qin Yusang berharap bisa melenyapkannya sebelum tengah malam. Jika sampai Qin Gongni menyerap seluruh energi dari altar suci, maka tidak ada harapan bagi mereka untuk selamat. "Nona, bisakah Anda membuka segel yang memanipulasi energi dari altar suci?" tanya Qin Yusang pada Fang Yin. Mendengar hal itu, Fang Yin kembali melompat ke udara mendekati Qin Yusang dan Qin Gongni. Sementara itu Jian Heng dan Guan Xing membantu empat tetua yang belum pulih sepenuhnya. "Akan ku coba." Fang Yin bergerak menuju ke arah cahaya yang memancar ke langit. Namun, Qin Gongni tidak tinggal diam. Dia menyerang Fang Yin dengan lemparan energinya. Tidak sampai di situ saja, dia juga mengejarnya dan mencoba untuk menghalanginya. Fang Yin berusaha untuk menghindar, tetapi serangan-serangan itu cukup mematikan. Dia memilih untuk menghadapi Qin Gongni terlebih dahulu ketimbang memikirkan pancaran energi yang akan terserap segelnya. Wajah Qin Yusang terlihat sangat panik. Waktu sudah hampir mendekati tengah malam, tetapi pertarungan antara Fang Yin dan Qin Gongni belum juga berakhir. Dia terus saja melihat ke arah cahaya yang memancar ke langit. Di dalam aula, tetua Jung dan yang lainnya merasa heran dengan apa yang dilakukan oleh Mo Huan. Kakek tua itu berdiri mematung di depan altar suci. Mulutnya terlihat bergerak-gerak seperti sedang mengucapkan sesuatu. Tetua Jung meminta Wong Li untuk pergi mendekatinya. Kakek Mo Huan dikenal sebagai seorang yang tunarungu. Usianya sudah sangat tua dan tidak ada yang tahu berapa tepatnya. Anak cucunya sudah banyak yang meninggal dan sebagian lagi merawatnya. Kakek Mo, turunlah. Apa yang kamu lakukan di sana?" "Kita semua tetap akan menyerap energi ini meskipun tidak berdiri di atas altar suci," panggil Wong Li dengan suara yang sedikit keras. Mo Huan tidak bergeming.
Dia tetap berdiri dan mengucapkan sesuatu di depan pancaran cahaya energi dari pusat altar suci itu. Wong Li dan yang lainnya tidak tahu jika ada sebuah segel penyerap energi yang dipasang oleh Qin Gongni di atas aula. Entah mantra apa yang dibaca oleh Mo Huan. Pancaran energi dari altar suci itu tiba-tiba padam. Semua orang terkejut melihatnya dengan tatapan menyalahkan. Kakek Mo berjalan menuruni altar dengan wajah tak berdosa. Dia turun dengan hati-hati dan menatap aneh semua orang yang berdiri mengelilinginya. Ada apa ini? Mengapa kalian menatapku seperti itu? Tanya Mo Huan. Tetua Jung maju ke depan. Setelah sampai di hadapannya, dia mencondongkan tubuhnya dan mendekatkan mulutnya ke telinganya. Apa yang kakek lakukan tadi? Tanya Tetua Jung. Kakek Mo Huan meminta Tetua Jung untuk mengulangi pertanyaannya. Tetua Jung pun melakukannya. Dia mengulangi pertanyaannya dengan suara yang lebih keras. Kakek Mo Huan mengangguk lalu menjawab, "Aku hanya mendengar perintah untuk membatalkan pembagian energi." Jawaban yang menurut sebagian orang tidak masuk akal. Semua orang yang ada di sana memiliki pendengaran yang normal dan tidak ada satupun di antara mereka yang mendengarkan perintah itu. Mereka berpikir jika Mo Huan sedang berhalusinasi dan melakukan hal sesuai khayalannya saja. Tidak ada yang perlu disesalkan. Semua telah terjadi. Mau tidak mau mereka harus menunggu kesempatan lain 1 tahun yang akan datang untuk melaksanakan upacara ini. Para penduduk Bukit Giok Hitam berjalan keluar meninggalkan aula. Sebelum mereka mencapai pintu keluar, Qin Gongni dan Fang Yin datang. Qin Yusang menyusul mereka di belakang. Mereka kembali mundur untuk menghindari kemarahan Qin Gongni. Wanita ular itu terus saja melemparkan energi secara membabi buta. Ledakan-ledakan yang dihasilkan dari energi itu menimbulkan retakan di dinding dan lubang di lantai. Fang Yin sedang berpikir untuk mengatasi keadaan. Jika dirinya balas menyerang maka kerusakan yang ditimbulkan akan semakin besar. Aku harus melindungi mereka dengan jurus perisai es, bisiknya pada dirinya sendiri. Tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, Fang Yin pun melemparkan ki awan salju yang membentuk sebuah dinding es transparan. Penduduk Bukit Giok Hitam aman berada dalam kurungan es itu sementara Fang Yin merasa tenang untuk menghadapi Qin Gongni. Qin Gongni terperanjat saat melihat Fang Yin mengeluarkan ki awan salju. Dia bergerak mundur seakan ada trauma yang mendalam ketika dia melihat bongkahan-bongkahan es di bawah kaki Fang Yin. Suhu ruangan di dalam aula itu seketika menjadi dingin. Fang Yin menyunggingkan senyum saat membaca ketakutan di wajah Qin Gongni. "Yang Hui, apa pendapatmu tentang ini?" tanya Fang Yin. "Lanjutkan saja. Sepertinya ini adalah kelemahannya. Saat ini tubuhnya sudah melemah dan aku merasakan kekuatan jiwanya pun kian memudar. Serang dia dengan ki awan salju." Fang Yin sependapat dengan Yang Hui. Penggunaan jurus badai es akan memberikan efek yang besar bagi kehidupan di sekitarnya. Fang Yin tidak akan melakukan itu. Dia hanya akan memberikan serangan kristal-kristal es yang muncul dari ki awan salju yang dia olah sebelum dilepaskan. "Siapa kamu sebenarnya? Bagaimana bisa kamu menyimpan 2 energi yang bertolak belakang di dalam tubuhmu?" tanya Qin Gongni sambil memegangi dadanya yang terasa sesak. Tubuhnya berdiri dengan terhuyung-huyung dan ular-ular yang hidup di kepalanya menjuntai dengan lemas.
Uap berwarna hijau pekat keluar dari tubuhnya. Keadaannya terlihat sangat menyedihkan. Seharusnya kamu sudah tahu siapa diriku. Namun, sebelum jiwamu musnah, aku akan memberitahumu tentang siapa aku agar kamu tidak mati penasaran. Aku adalah Gu Fangyin, putri Kaisar Gu dan pemegang seluruh kitab 9 naga yang berjumlah 9. Kedatanganku kemari untuk mencari giok pembuka kitab ke-9. Apakah kamu mau berbaik hati untuk memberitahuku tentang di mana giok itu berada? Fangyin bergerak maju dan membuat Qin Gongni mundur selangkah demi selangkah untuk menjauhinya. Qin Gongni menatap Fangyin sambil terus menggeleng. Tubuhnya terasa kaku dengan adanya kristal-kristal es yang muncul di bawah kaki Fangyin ikut terbawa ketika dia bergerak menghampirinya. Dalam keadaan yang terdesak seperti ini, dia tetap tidak ingin mengatakan rahasia besar yang dia ketahui sekalipun dirinya harus kehilangan jiwanya. Baiklah. Kamu mengatakannya atau tidak, aku akan tetap mendapatkannya. Kilat kekejaman di mata Fangyin terlihat sangat menakutkan. Kuku-kukunya menajam dengan aura dingin yang menyelimutinya. Saat dia mengayunkan tangannya untuk mencabik tubuh Qin Gongni, Tetua Ming berteriak padanya untuk mencegahnya. Di belakangnya 3 tetua lain bersama Jian Heng dan Guan Xing juga terlihat panik. Fangyin menatap mereka dengan keheranan. Kewaspadaannya menurun seiring dengan itu sehingga keadaan ini dimanfaatkan dengan baik oleh Qin Gongni. Wanita ular itu diam-diam menyusun strategi untuk memberikan serangan mematikan. Dengan sisa-sisa kemampuan yang dimilikinya, Qin Gongni mengambil seluruh esensi racun dari ular-ular yang hidup di kepalanya. Dengan paduan sihir racun itu membentuk sebuah bola energi berwarna hijau. Ular di kepalanya menghilang membuat kepalanya terlihat botak. Proses ini berlangsung dengan sangat cepat sehingga Fangyin yang sedang menunggu penjelasan Tetua Ming tidak menyadarinya. Melihat serangan Qin Gongni telah dilepaskan, Jian Heng bergerak dengan cepat dan menyambar tubuh Fangyin ke arah yang aman. Lemparan bola energi yang dilepaskan oleh Qin Gongni terus mengejar mereka hingga keduanya melayang di atas altar suci. Tetua Ming dan 3 tetua lainnya mengepung Qin Gongni dan membuat formasi pengurung jiwa. Bola hijau Qin Gongni terhenti dan berada tepat di atas kepala Fangyin dan Jian Heng. Dengan gerakan cepat Guan Xing melemparkan energinya untuk menghantam bola hijau beracun itu dan membuatnya pecah di dinding aula. Hawa racun sihir yang pekat keluar dari pecahan bola hijau sehingga membuat Fangyin segera mengeluarkan api hitam untuk memusnahkannya. Qin Gongni menjerit histeris ketika merasakan tubuhnya seperti terbakar. Formasi pemusnah jiwa dari 4 tetua sudah cukup untuk memusnahkannya. Fangyin dan Jian Heng hanya melihatnya dari atas altar. Jian Heng melepaskan pelukannya pada Fangyin dan bergerak menghampiri Guan Xing. Fangyin masih berdiri di tempatnya. Dia merasakan sesuatu yang menarik dari pusat altar suci. Jian Heng dan Guan Xing menoleh ke belakang dan menatap Fangyin heran. Mereka kembali mendekatinya. "Iner, apa ada sesuatu yang aneh?" tanya Guan Xing. Fangyin menggeleng tanpa menoleh pada Guan Xing. Dia tetap fokus melihat pahatan relief di atas permukaan altar. Dia merasa tidak asing dengan bentuk ukiran itu. Guan Xing dan Jian Heng saling berpandangan. Mereka menduga jika Fangyin menemukan sesuatu yang aneh pada altar itu. Di sisi lain,
Keempat tetua telah berhasil memusnahkan jiwa Qin Gongni yang telah memperdaya penduduk Bukit Giok Hitam. Mereka kemudian menyusul Fang Yin, Jian Heng dan Guan Xing. Setelah keadaan benar-benar aman, Fang Yin menarik kembali jurus perisai es. Penduduk Bukit Giok Hitam merasa lega akhirnya bisa terbebas dari pengaruh racun sihir Qin Gongni. Qin Yusang sebagai pemimpin mereka memimpin penghormatan pada Fang Yin, Guan Xing dan Jian Heng. Mereka merasa senang telah terlepas dari sihir yang memperbudak mereka selama ribuan tahun. "Tuan, bolehkah aku bertanya padamu?" tanya Fang Yin pada Qin Yusang. "Silakan, Nona. Dengan senang hati kami akan menjawab sesuai yang kami tahu." Fang Yin memutar tubuhnya menghadap ke arah altar dan menunjuk altar puncak. "Apa yang ada di dalam altar ini? Aku seperti pernah melihat ukiran seperti ini." Qin Yusang berjalan mendekati Fang Yin dan menjelaskan tentang altar suci. Altar itu sudah ada semenjak pemimpin yang pertama mendiami tempat ini. Namun, ritual tumbal darah baru dilaksanakan pada masa kepemimpinan generasi ke-70. Tepatnya setahun setelah Qin Gongni dikurung di tempat itu. Fang Yin melirik ke arah prasasti yang telah hancur oleh tetesan darahnya. Dia turun ke sana lalu memeriksa jejak energi yang tertinggal di sana. Saat telapak tangannya menyentuh dasar prasasti itu, Fang Yin tertarik masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Dirinya berdiri di sebuah tempat asing yang tidak dikenalnya. Tempat apa ini? Fang Yin tidak melihat siapapun di sana. Dia lalu berjalan mendekati sebuah pelataran batu yang mirip seperti batu altar suci. Auranya juga sama persis dengan aura energi yang keluar dari sana. Untuk melihatnya secara jelas, Fang Yin berjalan memutarinya tanpa berani menyentuhnya. Permukaan batu itu masih rata tanpa ukiran seperti yang dia lihat di aula. Di tengah kebingungannya itu, seseorang datang menghampiri Fang Yin. Tidak diketahui dari arah mana dia datang. Tiba-tiba saja dia sudah muncul dan berdiri di hadapannya. "Selamat datang Dewi Naga," ucapnya sambil menyatukan kepalan tangan kanan pada telapak tangan kirinya sebagai penghormatan. Fang Yin terkejut mendengar pria itu mengetahui tentang identitasnya meskipun baru bertemu. Lebih terkejut lagi saat Fang Yin mengamati wajahnya. Pria itu terlihat sangat mirip dengan Qin Yusang. "Terima kasih atas sambutannya." Fang Yin membalas penghormatannya. "Aku adalah kekuatan jiwa Qin Sao Sao, orang yang pertama kali menemukan tempat ini. Aku mengikatkan rohku pada batu ini dan menunggu seseorang yang datang untuk mengambil giok hitam yang dititipkan padaku." Fang Yin menatap pria yang mengaku bernama Qin Sao Sao dengan tatapan tidak mengerti. Dia berpikir apakah orang yang ditunggu itu adalah dirinya. Bibirnya bergerak-gerak seperti ingin berbicara tetapi tidak tahu apa yang akan dia ucapkan. Kekuatan jiwa Qin Sao Sao tersenyum pada Fang Yin. Dia berjalan dan berdiri dalam jarak yang dekat pada batu yang mirip dengan altar itu. Tangan kanannya menjulur di atasnya dengan telapak tangan menghadap ke bawah. Batu itu pecah dan muncullah sebuah giok berwarna hitam berbentuk lonjong. Sama persis dengan pembuka kunci kitab 9 naga bintang 9. Mulut Fang Yin ternganga melihat benda yang dicarinya muncul di hadapannya. Dia tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Qin Sao Sao berjalan menghampirinya dan memberikan giok itu padanya. Fang Yin menerimanya dengan tangannya yang bergetar.
Aura energi dari giok hitam itu begitu besar sehingga membuatnya harus melapisi tangannya dengan ki. Tugasku sudah selesai. Setelah ini giok hitam akan menjadi milik Dewi Naga. Qin Cao Cao membungkukkan badannya di hadapan Fang Yin. Tunggu. Aku ingin menanyakan banyak hal padamu. Kamu jangan pergi dulu. Larang Fang Yin. Dengan senang hati. Dewi Naga. Fang Yin menanyakan tentang asal-usul giok hitam dan batu yang menjadi altar suci keturunan Qin Cao Cao dan keluarganya. Qin Cao Cao menjelaskan jika giok hitam itu dia jaga dari seorang pertapa yang menyaksikan kematian Dewi Naga sebelumnya. Pertapa itu kemudian menitipkan benda ini pada Qin Cao Cao. Dia mengizinkan Qin Cao Cao dan keluarganya untuk menyerap energinya tetapi tidak boleh menyalahgunakannya. Agar tidak ada yang menyentuhnya, Qin Cao Cao menyembunyikan giok hitam dengan segel batu. Bukan itu saja, Qin Cao Cao juga melindungi wilayah di sekelilingnya dengan segel berdinding dimensi agar tidak sembarangan orang bisa masuk ke sana. Keluarga Qin Cao Cao terus berkembang dan menamakan wilayah tempat tinggal mereka itu dengan nama Bukit Giok Hitam. Segel pelindung yang ditanamkan oleh Qin Cao Cao membuat wilayah ini terisolasi dari dunia luar. Namun, dia meninggalkan sebuah token yang bisa digunakan untuk menembus dinding tak terlihat itu. Tidak sembarangan orang boleh memegang dan menggunakan token itu. Semakin hari keluarga Qin terus berkembang. Mereka tetap setia untuk menjaga giok hitam itu dan tidak memasukkan orang luar secara sembarangan hingga seorang pemimpin pemegang token keluar dari wilayah Bukit Giok Hitam. Dia bertemu dengan wanita yang sangat cantik tetapi berhati iblis yang tidak lain adalah Qin Gongni. Selain cantik dia juga hebat dan ahli dalam bidang pengendalian racun. Dia kebal dari racun karena menyatu dengan roh pelindung ular legendaris. Pemimpin Bukit Giok Hitam itu jatuh cinta padanya dan membawanya ke Bukit Giok Hitam. Merasakan aura energi yang besar dari giok hitam, jiwa rakus Qin Gongni menguasainya. Dia mempelajari ilmu sihir tingkat tinggi dan mencuci otak penduduk Bukit Giok Hitam. Mereka semua terperdaya. Qin Gongni menanamkan racun sihir pada penduduk Bukit Giok Hitam dan membunuh siapa saja yang melawan perintahnya. Dengan jiwa murni penduduk yang mati dan racun sihir yang ditanamkan di tubuh mereka membuatnya mampu menerobos ke ranah dewi tingkat awal. Pemimpin ke-70 yang merupakan suami Qin Gongni baru menyadari jika ternyata dia menikahi seorang iblis. Dengan bantuan para tetua yang belum terpengaruh racun sihirnya, dia mengurung Qin Gongni di dalam sebuah prasasti. Jiwanya masuk dan terkurung ke dalam prasasti tetapi raganya meracuni pemimpin itu dan para tetua yang membentuk formasi pengikat jiwa bersamanya. Pemimpin selanjutnya adalah keturunan adik laki-lakinya yang sudah menjadi manusia hijau bersama penduduk yang lain. Seorang tetua yang telah teracuni pikirannya menganggap kematian pemimpin mereka bersama para tetua adalah sebuah pengorbanan untuk Qin Gongni dan menjadikan hari itu sebagai awal mula terjadinya tumbal darah di atas prasasti Qin Gongni. Tanpa disadari ritual ini membuat jiwa Qin Gongni tetap hidup dan menunggu untuk dibangkitkan oleh darah yang terhubung dengan giok hitam. Fang Yin memiliki kekuatan yang terhubung langsung dengan giok itu sebagai Dewi Naga sehingga mampu membangkitkannya. Jika Qin Gongni berhasil mengalahkannya dan mengambil tubuhnya maka dia akan menjadi manusia paling kuat dengan dua roh pendamping. Cerita Qin Cao Cao selesai.
Perlahan kekuatan jiwa Qin Cao Cao mulai memudar. Sebelum menghilang dia mentransfer ingatan tentang cara membuka segel dimensi pelindung ke dalam inti pikiran Fang Yin. Fang Yin tersadar dan kembali ke alam nyata. Tubuhnya jatuh terduduk ke belakang karena terlalu lama berjongkok. "Iner!" teriak Jian Heng dan Guan Xing hampir berbarengan. Mereka mendekat dan Jian Heng membantunya berdiri. Bab 301. Pil Kabut Embun. "Aku baik-baik saja," jawab Fang Yin. Tangan kanannya memegang pelipisnya setelah tubuhnya berdiri dengan benar. Berada terlalu lama di dalam dimensi jiwa membuat tubuhnya merasa sangat lelah ketika tersadar. Orang-orang di sekelilingnya menatapnya dengan wajah yang bingung. "Apa yang terjadi padamu, Yiner? Kamu terlihat tidak bertenaga." Jian Heng kembali menunjukkan kekhawatirannya. Dua kelompok mata Fang Yin mengedip lelah dengan gerakan yang sangat pelan. Matanya terlihat sayu dengan aura yang meredup. "Kekuatan jiwa pendiri altar ini mendatangimu. Dia adalah orang pertama yang menemukan tempat ini. Namanya Qin Cao Cao." Ucapan Fang Yin membuat Qin Yusang dan Tetua Ming serta seluruh tetua yang berada di sekelilingnya terperanjat. Tidak semua penduduk Bukit Giok Hitam mengetahui kakek moyang mereka Qin Cao Cao. Mereka merasa heran ketika Fang Yin yang baru saja datang bisa bertemu dengannya dan mendapatkan kesempatan langka seperti ini. "Apa yang dikatakan oleh kakek moyangku padamu, Nona?" tanya Qin Yusang. Fang Yin memutar tubuhnya lalu berdiri menghadap Qin Yusang. Kedua mata mereka bertemu dan saling memberi tatapan yang sulit dipahami. Kaki Fang Yin melangkah mendekati Qin Yusang hingga mereka berada dalam jarak yang cukup dekat. "Banyak sekali," ucap Fang Yin. Sebenarnya dia ingin menceritakan tentang semua yang dikatakan oleh Qin Cao Cao saat itu juga. Namun, tubuhnya merasa sangat lemah sehingga dia butuh untuk berkultivasi. Setelah pertarungan panjang dan berada di dimensi yang berbeda membuatnya kehilangan banyak energi. "Aku akan memulihkan energi terlebih dahulu. Masih banyak waktu yang bisa kita lewatkan setelah ini." Fang Yin kemudian mengatur tubuhnya dalam posisi duduk di bawah altar suci. Orang-orang yang berdiri mengelilinginya bergerak mundur dan menuruni altar itu. Mereka tidak ingin berdiri lebih tinggi darinya. "Tunggu, Nona!" seru Qin Yusang saat melihat kelopak mata Fang Yin mulai tertutup. Fang Yin pun membuka matanya kembali dan melihat ke arah Qin Yusang. "Mungkin Anda membutuhkan ini." Qin Yusang membuka telapak tangan kanannya dan memperlihatkan beberapa buah pil berwarna putih susu. Pil itu adalah pil kabut embun yang biasa digunakan untuk menetralkan racun dan memperkuat jantung. Sebelum terbebas dari racun sihir, penduduk Bukit Giok Hitam sangat bergantung pada pil ini untuk memperpanjang umur mereka. Setiap kali kondisi tubuh mereka menurun, Qin Yusang akan memberikan pil ini untuk mereka. Ada sebuah keluarga yang khusus membuat pil ini. Mereka adalah keluarga alkemis yang secara turun-temurun membuat pil kabut embun. Sama seperti Qin Gongni, keluarga alkemis ini juga berasal dari dunia luar yang terbawa masuk ke dalam dimensi keputusasaan ciptaan Qin Cao Cao. Fang Yin mengambil sebutir pil kabut embun dari tangan Qin Yusang. Sebagai seorang ahli pengobatan tentu dia bisa mengenali bahan-bahan penyusun pil yang kini telah berpindah ke tangannya itu.
Aroma pil kabut embun sangat khas, tetapi Fang Yin tidak bisa mengetahui bahan-bahan penyusunan hanya dengan mencium dan melihatnya dalam bentuk pil. Untuk mengetahui komposisinya dia perlu menghancurkannya dan membakarnya dengan ki cahaya emas. Dengan begitu struktur kimia dari pil itu akan terurai. Bolehkah aku memeriksanya lebih jauh? Maaf. Aku tidak bermaksud mencurigaimu. Aku hanya ingin memastikan keamanannya saja. Qin Yusang mengangguk. Wajahnya terlihat bingung karena dia tidak tahu jika Fang Yin memiliki pemahaman tentang tanaman obat. Pil kabut embun di tangan Fang Yin melebur menjadi tepung pil. Dengan aliran energi dari dalam tepung pil itu bergerak ke atas seperti sebuah asap warna-warni. Semua orang bisa melihatnya. Kepulan asap yang memiliki warna yang sama berkumpul menjadi satu membentuk bahan penyusun pil. Meskipun tidak membentuk seperti tanaman sebelum diolah melalui proses alkimia, tetapi Fang Yin bisa mengenalinya dari warna dan aroma bahan-bahan yang terpisah. Ada 15 macam bahan penyusunnya. Sebagian darinya adalah tanaman langka yang hanya tumbuh di wilayah-wilayah tertentu. Tidak ada bahan yang berbahaya bagi tubuh. Pil kabut embun memang benar-benar berguna untuk memperkuat tubuh. Pantas saja para penduduk ini bisa bertahan hidup meskipun racun berbahaya mengalir di dalam tubuhnya. Iblis wanita itu juga menyerap jiwa murni mereka. Fang Yin mengambil sebutir pil dari tangan Qin Yusang lalu menelannya. Benar saja kekuatan jiwanya kembali pulih dalam sekejap. Dia bisa menunda waktu untuk berkultivasi. Esensi dari pil kabut embun mampu membuatnya bertahan untuk sementara. Setelah merasa lebih baik, Fang Yin menuntaskan rasa keingintahuan Qin Yusang dan para tetua lain tentang pesan Qin Sao Sao. Dia menceritakan apa yang terjadi pada mereka di dimensi jiwa. Tidak ada yang berani untuk bersuara. Semua orang mendengarkan cerita Fang Yin dengan sangat serius. Pembawaan Fang Yin yang tegas dan lugas membuat cerita panjang itu begitu cepat selesai. Meskipun dia seorang wanita, dia tidak bisa bersikap lemah lembut seperti ibunya. Kehidupan yang keras membuatnya terlatih untuk menjadi badas. Qin Yusang memerintahkan seluruh penduduk Bukit Giok Hitam untuk memberikan penghormatan pada Fang Yin. Di masa mendatang mereka siap untuk membantu dan menjadi pasukannya dalam perebutan kekuasaan. Fang Yin tersenyum penuh kemenangan. Lagi-lagi dia mampu melewati sebuah ujian dan mencapai tujuannya. Semua tidak terlepas dari dukungan Jian Heng dan Guan Xing. Kak Heng, kakek lesung pipi, terima kasih. Fang Yin menyatukan kedua tangannya di depan dadanya. Tanpa kami pun aku yakin kamu bisa melakukan ini, Yiner. Aku tidak melakukan apapun untukmu. Balas Guan Xing dengan penghormatan yang sama. Benar, Yiner. Kamu wanita terhebat yang pernah kukenal setelah ibuku. Jian Heng membalas hormat Fang Yin dengan pujian. Kalian terlalu merendah. Malam telah berlalu. Tidak ada yang tertidur malam itu selain balita yang terlelap dalam dekapan ibunya. Mereka tidur sesaat setelah terlepas dari racun sihir. Pagi ini, mereka semua kembali ke rumah masing-masing. Fang Yin, Jian Heng dan Guan Xing pergi ke villa milik Qin Yusang. Sebagai pemimpin Bukit Giok Hitam dia memiliki tempat tinggal yang lebih luas dan mampu menampung banyak orang. Keindahan villa-villa yang berdiri di tempat itu terlihat sangat indah. Villa-villa itu terlihat lebih menakjubkan ketika suasana terang meskipun semalam Fang Yin telah dibuat kagum olehnya.
Sepanjang perjalanan matanya terus dimanjakan dengan pemandangan yang membuatnya terus berdecak. Mereka semua memasuki sebuah ruangan luas yang biasa digunakan untuk menerima tamu. Di dalam ruangan itu tidak banyak terdapat perabotan. Para tetua juga mengikuti mereka di belakang termasuk tetua Jung. "Nona, apa rencanamu setelah ini?" tanya Qin Yusang. Fang Yin tampak diam berpikir. Apa yang akan dia lakukan setelah ini menyangkut nyawa orang banyak. Bersambung. Bab 302. Tinggal sementara. Apa yang akan dilakukan oleh Fang Yin setelah ini sepertinya tidak bisa dia putuskan sendiri. Dia harus meminta pendapat orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ada hal yang menyangkut kelangsungan hidup penduduk Bukit Giok Hitam. Pemimpin Qin, apa pendapatmu tentang pembukaan segel pelindung yang menaungi wilayah ini? Tanya Fang Yin kepada Qin Yusang. Qin Yusang sedikit terkejut dengan pertanyaan Fang Yin. Dengan gugup dia membetulkan posisi duduknya. Pertanyaannya nyatanya dijawab dengan pertanyaan yang memaksanya untuk berpikir. Merasa hal ini juga tidak bisa dia putuskan sendiri. Qin Yusang pun memanggil Tetua Ming, Tetua Jung, dan 3 tetua lain yang masih tersisa. Mereka tidak terbiasa terhubung dengan dunia luar. Masih butuh penyesuaian yang tidak sebentar untuk membaur bersama mereka. Dari cerita yang dia dengar, dunia luar sangat kejam dan tak berbelas kasihan. Sudah sangat lama penduduk Bukit Giok Hitam hidup dalam keterasingan. Mereka hanya mengenal orang-orang yang tinggal bersama mereka. Masuknya orang luar menjadi bagian dari mereka pun sangat jarang sehingga mereka tidak banyak membawa perubahan. Dari pembicaraan mereka dihasilkan sebuah kesepakatan di mana saat ini mereka belum sanggup untuk beradaptasi dengan kehidupan dunia luar. Fang Yin memaklumi akan hal itu. Dengan kata lain, segel pelindung itu tidak akan dibuka untuk saat ini. Jian Heng bergerak mendekat ke arah Fang Yin. Dia ingin memberikan pendapatnya. Melihat perlindungan yang begitu kuat di tempat ini, rasanya akan sangat berguna untuk dirinya berlatih dan menyerap isi kitab 9 Naga Bintang 9. Iner, bolehkah aku mengatakan sesuatu? Aku rasa ada hal yang perlu kita bicarakan, ucap Jian Heng sambil melirik ke arah Fang Yin serius. Apakah kita perlu bicara 4 mata? Melihat wajah serius Jian Heng, Fang Yin berpikir jika kekasihnya itu akan mengatakan sesuatu yang rahasia. Tidak, kita bicara di sini saja. Jian Heng segera menyahut karena pembicaraannya kali ini bersifat umum. Wajahnya terlihat sangat malu ketika Guan Xing menutup mulutnya menahan tawa. Fang Yin pun juga terlihat salah tingkah karena tawa itu. Kalau begitu, katakan saja. Fang Yin tidak ingin membuat semua orang menunggu ucapan dari Jian Heng. Jian Heng pun memulai percakapannya. Dia mengusulkan kepada Fang Yin untuk mempelajari kitab 9 naga di tempat ini. Selama Fang Yin menyempurnakan kemampuannya, dirinya dan Guan Xing bisa melakukan hal lain. Keduanya akan membina masyarakat yang tinggal di Bukit Giok Hitam agar siap untuk membaur dengan dunia luar. Fang Yin kembali meminta pendapat Qin Yusang dan dia pun menyetujuinya. Mereka sangat senang dan menyambut baik usulan yang diberikan oleh Jian Heng. Ramalan di dalam kitab kuno itu benar-benar menjadi kenyataan. Penduduk Bukit Giok Hitam kini terlepas dari kesengsaraan yang membuat jiwa mereka terkekang. Wong Li datang dengan langkah tergesa menghampiri Tetua Jung.
Dia menempelkan telapak tangannya di telinga Tetua Jung lalu membisikkan sesuatu padanya. Tetua Jung menganggukkan kepalanya lalu meneruskan berita yang dibawa oleh Wong Li pada Qin Yusang. Rupanya para wanita meminta izin untuk mengantarkan makanan ke ruangan itu. Qin Yusang mengatakan pada Wong Li untuk mempersilakan mereka masuk. Beberapa orang gadis masuk dengan nampan yang berisi makanan. Mereka menyajikannya pada sebuah meja panjang yang berada di pojok ruangan. Para gadis itu duduk menunggu para tetua dan semua orang yang berada di sana untuk mengambil makanannya. Qin Yusang mempersilakan para tamunya untuk maju terlebih dahulu. Dia memberikan penghormatan pada Fang Yin, Jian Heng dan Guan Xing. Wajah tampan Jian Heng memancing decak kagum para gadis yang berada di sana. Mereka berlomba-lomba untuk mengambilkan makanan untuknya dan mengabaikan Fang Yin dan Guan Xing. Jian Heng menerima makanan dari mereka lalu memberikannya pada Fang Yin. Ketika gadis lain memberikan makanan lagi untuknya, dia memberikan makanan itu pada Guan Xing. Demi menjaga perasaan Fang Yin, dia rela mengambil makanannya sendiri. Para gadis itu menatap iri pada Fang Yin. Mereka merasa tidak akan sanggup jika bersaing dengannya. Namun, mereka masih menanti keajaiban di mana Jian Heng akan melirik salah satu dari mereka. "Ayah, aku ambilkan." "Ya," seru seorang gadis pada Tetua Jung. "Aku juga akan mengambilkan ayah juga," ucap gadis lain pada Qin Yusang. Mereka adalah Xin Nian dan Qin Yuzu, putri dari Tetua Jung dan Qin Yusang. Mereka mengambilkan makanan untuk ayah mereka masing-masing setelah gagal mengambilkan Jian Heng. Para tetua dan tamu makan bersama sedangkan para gadis itu menunggu mereka selesai makan. Aturan tak tertulis yang membuat mereka harus mendahulukan para tamu kenyang sebelum tuan rumah. Fang Yin menatap para gadis itu tanpa berani berkomentar. Tanpa cadarnya, ekspresi dingin di wajahnya terlihat sangat jelas. Tidak ada yang berani menatap wajahnya terlalu lama karena takut untuk menyinggungnya. Qin Yusang memerintahkan Qin Yuzu untuk menyiapkan kamar untuk ketiga tamunya. Ada beberapa pelayan dan istri Qin Yusang yang akan membantunya. Ada beberapa ruangan kosong di kediaman Qin Yusang. Mereka hanya perlu menyiapkan tempat tidur dan selimut saja. Penduduk Bukit Giok Hitam memiliki rumah panggung sehingga mereka tidak menggunakan ranjang. Mereka tidur beralaskan kasur saja. Udara di sana yang dingin membuat mereka harus menggunakan selimut tebal atau mantel bulu di malam hari. Hal itu juga menjadi alasan lain bagi mereka saat menggunakan jubah dan penutup wajah. Fang Yin memilih kamar yang berada di tengah. Dia tidak ingin berbatasan langsung dengan kamar pemilik rumah. Guan Xing yang berbatasan dengan kamar pemilik rumah dan Jian Heng berada di paling ujung. Seluruh penduduk Bukit Giok Hitam terlelap di siang itu. Tetapi tidak bagi para kultivator. Mereka lebih memilih untuk berkultivasi ketimbang pergi tidur. Suasana yang sepi membuat Fang Yin mudah untuk berkonsentrasi. Dia tidak ingin menyia-nyiakan waktu untuk bersantai. Di dalam tingkatan yang dimilikinya sekarang, dia tidak membutuhkan waktu khusus untuk berkultivasi. Sembari berkultivasi, Fang Yin mengeluarkan kitab 9 Naga Bintang 9. Kitab itu melayang di depannya sejajar dengan diafragma. Tangan kanannya mengeluarkan giok hitam lalu meletakkannya di atas relief pengunci. Sinar yang sangat terang keluar dari kitab itu hingga membuat Fang Yin menutupi wajahnya dengan lengannya.
Cahaya itu semakin terang dan mengeluarkan gelombang yang sangat dahsyat. Tubuh Fang Yin terpental ke belakang menghantam dinding di belakangnya hingga berlubang. Dinding itu merupakan pembatas antara kamarnya dengan kamar Jian Heng. "Iner!" teriak Jian Heng sambil berlari menyongsong Fang Yin yang terus terdorong ke belakang. Bersambung. Bab 303. Bermata biru. Jian Heng menangkap tubuh Fang Yin dan membantunya berdiri dengan benar. Energi dari kitab 9 naga bintang 9 yang bergabung dengan giok hitam sangat besar. Takut keributan yang dia buat mengganggu yang lainnya, Fang Yin segera memasang mantra pelindung tingkat tinggi di sekitarnya. "Sepertinya kamu melupakan sesuatu, Yiner," ucap Jian Heng sambil menatap Fang Yin. "Aku rasa juga begitu. Tetapi apa?" "Ya." Fang Yin memperlihatkan wajahnya yang begitu konyol. Saat berhadapan dengan Jian Heng pikirannya menjadi kacau. Dia tidak bisa berpikir dengan normal. Mendadak dia menjadi bodoh. Jian Heng tersenyum melihat tingkah Fang Yin. Namun, dia berusaha untuk tidak menertawakannya secara terang-terangan. Wanita yang begitu hebat bisa kehilangan jati dirinya di hadapan orang yang disayanginya. "Kamu melupakan pil penguat jiwa yang kamu buat di Gunung Perak sebelum datang kemari, Yiner." Jian Heng tidak tahan berlama-lama membuat Fang Yin bertanya-tanya. Fang Yin menepuk jidatnya lalu berkata, "Aku memang tidak bisa bersabar. Bagaimana bisa aku melupakan hal yang begitu besar?" Fang Yin segera mengeluarkan dan menelan pil itu. Seketika tubuhnya mengeluarkan energi yang sangat kuat hingga Jian Heng mundur beberapa langkah darinya. Tangan kanan Fang Yin mengulur ke depan dan menarik kitab 9 naga bintang 9 ke hadapannya. Kitab itu melewati celah pada dinding yang rusak akibat ulahnya. Dalam posisi berdiri, Fang Yin merentangkan kedua tangannya dan menyerap isi kitab ke dalam inti pikirannya. Cahaya terang dari dalam kitab menerobos masuk ke dalam tubuhnya. Proses penyerapan isi kitab 9 naga bintang 9 berlangsung di kamar Jian Heng. Untuk menahan aura kuat yang menekan tubuhnya, Jian Heng duduk dengan tenang untuk berkultivasi. Dengan begitu dia bisa memanfaatkan energi berlebihan dari efek giok hitam dan menyerapnya ke dalam tubuhnya. Hanya energi luar dari kitab 9 naga bintang 9 dan giok hitam saja mampu membuat Jian Heng menerobos ke ranah dewa. Cira energi berwarna emas menyelimuti tubuhnya. Semua itu terjadi di luar kendalinya. Jirah itu melindunginya dari tekanan energi yang bisa saja membuatnya terhempas. Seandainya tidak ada mantra pelindung di sana, mungkin ruangan itu akan hancur ketika proses penyerapan ini berlangsung. Gelombang energi yang terserap memberikan efek merusak yang dahsyat. Bisa dikatakan jika kali ini Fang Yin salah perhitungan. Harusnya dia memilih tempat terbuka yang lapang dan jauh dari tempat tinggal penduduk. Cahaya kitab 9 naga bintang 9 mulai meredup dan perlahan menghilang. Seluruh isinya telah tersalin di dalam inti pikiran Fang Yin. Kitab itu tertutup dengan sendirinya lalu giok hitam di atasnya terlepas. Fang Yin menyimpan kedua benda itu secara terpisah setelah semuanya selesai. Dia kemudian memutar tubuhnya mencari-cari sosok Jian Heng. "Kak Heng, kau tidak apa-apa. Maaf aku melupakanmu." Wajah Fang Yin terlihat sangat khawatir. Dia berjalan cepat menghampirinya. Jian Heng membuka matanya. Pupil matanya terlihat sangat berbeda dari sebelumnya.
Sebelumnya pupilnya berwarna hitam legam kini terlihat kebiruan. Apa yang terjadi padamu sepertinya bukan hal yang buruk. Fang Yin mengamati perubahan yang terjadi pada Jian Heng. Kamu benar. Aku menyerap energi yang terlepas dari kitab 9 naga bintang 9 dan giok hitam. Hasilnya begitu luar biasa. Aku bisa menerobos ke ranah dewa. Terima kasih, Yiner. Jian Heng beranjak dari duduknya lalu menatap Fang Yin dengan sejuta perasaan. Fang Yin mengangguk dan tersenyum. Suasana menjadi hening. Keduanya saling berpandangan tanpa bicara. Perasaan hangat merayap di tubuh mereka. Keadaan ini berlangsung hingga keduanya tersadar dan menyembunyikan wajah malu. Aku akan kembali ke kamarku dan memperbaiki dinding itu sebelum ada yang tahu. Mereka pasti salah paham. Fang Yin berbicara dengan suara gugup lalu berbalik untuk pergi. Jian Heng menarik tangannya dengan cepat hingga membuat Fang Yin berhenti dan menoleh ke arahnya lagi. Kamu. Maksudku itu. Jian Heng berbicara tidak jelas karena tidak tahu dengan apa yang akan dikatakannya. Fang Yin merasa gemas pada Jian Heng yang terlihat bodoh. Dengan cepat dia mencium pipinya lalu berlari meninggalkannya. Jian Heng terbengong. Dia tidak menyangka akan mendapatkan sebuah ciuman dari Fang Yin. Hingga Fang Yin tak terlihat lagi. Dia masih berdiri mematung tak bergerak. Dengan gerakan yang sangat cepat, Fang Yin memperbaiki dinding kamarnya. Dia mengambil bahan-bahan yang bisa dia gunakan dari dalam cincin penyimpanannya. Dari celah dinding yang diperbaikinya, dia bisa melihat Jian Heng yang masih terbengong. Fang Yin tersenyum geli. Lalu dengan cepat dia menutup dan merapikannya. Mendengar suara keras pukulan Fang Yin pada dinding, Jian Heng tersadar. Dia memegangi pipinya lalu berjalan mendekati dinding kamarnya yang telah rapi kembali. Yiner, maafkan aku tidak membantumu untuk memperbaikinya. Jian Heng duduk bersandar pada dinding yang telah tertutup rapat. Tidak perlu, Kak Heng. Ini hal yang mudah bagiku. Aku bukanlah wanita yang manja, jawab Fang Yin. Sepertinya aku tidak bisa melanjutkan latihanku hari ini. Yang terpenting seluruh isi kitab itu telah berada di dalam inti pikiranku. Saat ini pikiranku sedang kacau atas keberanian yang kulakukan pada Kak Heng. Fang Yin memejamkan matanya lalu menjatuhkan tubuhnya di atas kasur. Segel pelindung yang terpasang pada kamarnya dan kamar Jian Heng belum terlepas. Fang Yin melupakannya karena sudah sangat mengantuk. Jian Heng tidak akan bisa keluar dari dalam kamarnya jika dia tidak melepaskannya. Di luar pintu, Guanxing yang terkejut ketika pertama kali mendengar suara keras akibat dinding yang rusak, berjalan mondar-mandir di depan pintu kamar keduanya. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Dia hanya merasakan gelombang yang sangat besar beberapa waktu. Beberapa kali dia juga mengetuk pintu kamar mereka secara bergantian tetapi tidak ada yang menjawabnya. Merasa tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan, Guanxing pun kembali ke kamarnya. Satu-satunya hal yang terlintas di pikirannya mengenai Fang Yin dan Jian Heng saat ini mereka telah terlelap. Setelah kepergian Guanxing, dua orang wanita yang sedari tari mengawasi kamar ketiga tamu itu saling berpandangan. Mereka terlihat seperti seseorang yang akan beraksi dalam sebuah urusan rahasia. Xin Nian dan Qin Yuzu terlihat begitu kompak untuk mendekati kamar Jian Heng. Mereka begitu antusias.
Selama Fang Yin tidak tahu maka mereka merasa akan aman. Mantra pelindung yang ditanamkan oleh Fang Yin tidak akan bisa ditembus oleh kekuatan apapun. Baik Fang Yin maupun Jian Heng tidak bisa mendengar panggilan mereka. Kedua gadis itu sepertinya belum menyerah. Mereka tetap berusaha untuk mengambil kesempatan. Aku harus bisa mendapatkan hati tuan muda itu. Xin Nian menatap sinis pada pintu kamar Jian Heng yang masih tertutup rapat. Bersambung. Episode sebelumnya. Bab 302. Tinggal sementara. Episode berikutnya. Bab 204. Menguping.